Bagian Pak Manuel. Tahan Pak, tahan dulu Pak, bener Pak. Hah? Ya Pak, tahan Pak. Apa? Saya pegang metro ya. Oh, nggak perlu ya? Taruh aja Pak, taruh Pak. Iwan, Deketin Pak, deketin Pak. sama aja. Deketin aja Pak, biar suaranya bagus Pak. Tenang ya, tenang dulu. Silakan. Nanti yang di dalam beberapa minta sama siapa? News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik. Ya. Saya baru dengar dari dalam. Saya tidak bisa langsung datang kemarin karena baru saya perjalanan kunjungan kerja ke luar negeri di Geneva, jadi saya baru hari ini datang untuk melihat langsung. Memang laporan terus diupdate kepada saya. Jadi yang lari lebih dari 400 orang. Sekarang tinggal yang tertangkap, tinggal 179 yang belum tertangkap, belum kembali. Ada sebagian yang ditangkap, ada sebagian dikembalikan, ada sebagian menyerahkan diri kepada keluarga kemarin. Jadi kita berharap nanti melalui ini juga saya meminta kepada orang-orang yang masih di luar ya supaya kembali daripada ditangkap, daripada dikejar sama polisi, Pak Kapolda di sini, Pak Kapolres, lebih baik menyerahkan diri. Keluhan-keluhan dari mereka saya sudah dengar. Betul-betul ada perbuatan yang sangat tidak bertanggung jawab dari staf. Ada pemerasan, ya, sengaja dibiarkan keadaan begitu padat di satu ruangan tertentu untuk diperas, ya. Dan saya sudah minta Pak Kapolda tidak hanya cukup sanksi administratif, saya minta oleh Pak Kapolda akan disidik secara pidana petugas-petugas yang mengambil uang, ya. Tidak bisa, kita nggak ada toleransi yang begitu. Disidik secara pidana yang memeras. Ya, mudah-mudahan cukup bukti nanti, kita harapkan cukup bukti, cari bukti. Nanti terserah Pak Polisi bagaimana caranya. Saya mau kasih pelajaran, ditaruh juga di dalam rasanya seperti apa, supaya tahu rasa juga. Ya. Ini pelajaran berharga dan juga kepada lapas-lapas, kalapas di seluruh Indonesia, supaya memperhatikan kondisi yang ada di rutan. Sekarang ini yang menjadi masalah, baru jadi perhatian. Periksa KPLP-nya seperti apa, petugas pengamanannya seperti apa, jangan sampai ada lagi meres-meres. Sesudah ini saya akan bentuk tim, rapat dengan seluruh jajaran PAS seluruh Indonesia untuk buat kebijakan-kebijakan menangani persoalan seperti ini tidak lagi. Memang rutan ini isinya 300, diisi kapasitasnya 300, diisi 1.870, sudah lebih 600% over kapasitas. Jadi memang persoalan kita di Indonesia memang itu sekarang ini, tapi itu tidak boleh jadi alasan, tidak cukup itu saja jadi alasan. Ini seharusnya dari awal dideteksi, diredistribusi, mana yang bisa didistribusi. Memang di Riau ini 2.000 kapasitas, penghuni udah 10.000, jadi 500% juga. Seluruh Riau kapasitas isi 200, tapi yang diisi sekarang sudah lebih 10.000, jadi 500% rata-rata di Riau. Bahkan Siapi-api, Bangkinang juga itu menyedihkan soalnya. Kami akan mencari solusi nanti ya. Mau tidak mau harus ada penambahan bangunan di sini, penambahan bangunan mungkin tahun depan. Tahun ini kita coba lihat nanti anggaran yang tersedia buat kami. Tapi kebijakan-kebijakan reformatif harus kita lakukan, terutama perilaku pejabat yang memeras, kunjungan bertamu, ini klasik. Di rutan, di lapas, ini klasik. Ya mudah-mudahan kita minta nanti ada OTT lah. Kita bicara ke bagian Satgas OTT, saya juga dibuat OTT. Tidak bisa supaya dengan ada ini menterinya yang bicara, minta supaya memang persoalan seperti ini jangan terjadi lagi. Sangat tidak manusiawi. Orang sengaja ditumplek supaya ongkos menjadi tinggi.
Saya mengetahui. Apa? Pimpinannya apa nggak tahu? Ya itu. Kita tidak tahu, dibiarin. Dibiarin ya Pak. Pak, apakah kami Mungkin ada keterlibatan juga Pak dari para petinggi Pak. Nanti ada penelitian dari apa? Dari Dirjen. Pak, Kita ada tahapan. kepala rutan sudah dicopot. Apakah ini tidak bertanggung jawab pada kanwilnya juga Pak? Yang selama ini juga mengetahui hal itu. Nanti Irjen yang kasih rekomendasi. Ya, izin Pak, lalu untuk rencana penyerahan lapas rutan itu ke pihak swasta bagaimana Pak? Apakah Itu masih kajian. Itu masih kajian. Tidak semudah itu. Kajiannya harus dilakukan bersama Menteri Keuangan dan beberapa kementerian lainnya. Ya, lapas juga harus swasta maksudnya. Swasta membangun, dia mengelola, bukan yang sekarang. Ya, dia akan mulai yang baru? yang baru. Jadi Itu swasta kajiannya. Untuk yang pengawasnya untuk ke swasta Pak atau dari Nah, itu perlu kajian, ya, perlu kajian. Kita harus lihat bagaimana prakteknya di negara lain, ya. Tapi di beberapa negara lain, dalam rangka kondisi seperti ini, saya pergi ke Georgia ke beberapa negara, itu mindset kita juga melihat orang-orang di dalam ini harus berbeda. Sifat punitif kita itu juga harus berbeda. Di beberapa negara lain di amnesti, dibuat pengampunan ke misalnya tinggal 1 tahun lagi dia. Katakan narkoba pemakai dia dikasih pengampunan. Kalau itu kejadian kan mengurangi. Nah orang-orang bilang, wah masa diampuni? Sudah 3 tahun, 4 tahun di dalam. Saya bilang aja, kamu coba rasain dulu di dalam 1 tahun. Rasanya seperti apa hukumannya. Kalau ada yang mau volunteer, saya bayar lah. Masuk di dalam. Ongkos hotel berapa 1 malam? 500.000. 10 hari, 5 juta. Kamu masuk 5 juta 10 hari, saya kasih. Coba tes. Jadi sifat kita dalam melihat orang di dalam juga harus juga melihat mereka sudah melewati hukuman, yes. Maka konsep remisi, konsep ini nanti dengan revisi undang-undang, bukan revisi, dengan KUHP yang baru ada opsi kerja sosial, ada restoratif justice, itu akan menolak. Itu akan menolak. Jadi memang harus ada perbaikan perundang-undangan, harus ada perbaikan policy, harus ada juga paradigma kita melihat bahwa hukum pidana haruslah ultimum remedium, ya, harus menjadi jalan keluar yang terakhir. Kalau tidak, kemampuan kita untuk membangun lapas dengan kalau kita terus punitif tidak akan mampu, tidak akan sanggup. Memang ada kekurangan makanan, tadi kita temukan air kurang, nanti akan kita lakukan. Ruang bertamu, saya sudah perintahkan ke lapas baru untuk memperbaiki semua persoalan-persoalan yang selama ini terjadi. Pak, mau tanya Pak, mengenai praktek punglinya yang bisa dijelaskan ini seperti apa dan ada keterlibatannya Pak dari para petinggi rutan dan status dari kepala rutan ini seperti apa? Dan terakhir Pak, rutan yang lama semua dan apanya sudah dinonaktifkan, ditarik di Kanwil. Sementara menunggu pemeriksaan baik internal kami melalui Irjen maupun tindak pidana melalui Pak Kapolda dan Kapolres. Yang baru akan menyusun langkah-langkah perbaikan. Jadi ruang transit itu saya minta dibuat proporsional jumlahnya, jangan menjadi alat peras. Ya, jadi mau digeser ke blok A ke blok B ada tarif, mau bertamu ada tarif, mau telepon ada tarif. Ini semua ada yang 1 juta, ada yang dicolok, kau hitung aja berapa besarnya. untuk hukuman bagi para tahanan yang kabur Pak, apakah akan ditambah atau seperti apa Pak? Penjelasannya. Kan kalau ditambah kan nanti dia tidak dapat remisi kan? Kan? Jadi lebih bagus kembali dan kita rotasi ke tempat lain, jangan lagi di sini. Ya. otak pelakunya bagaimana? Gimana? Otak pelaku para narapidana bisa? Ya itu dicari lah, itu nanti akan pasti ada perencanaan yang matang itu. Kalau sekarang belum ada berarti Pak ya? Ini kan bagaimana masuk dulu lah, nanti urusan terakhir itu bisa. Karena bagaimana juga menangkap dulu, nanti baru kita cari otaknya. Karena itu kan perencanaan yang sangat matang. Pada waktu sembahyang Jumat, buka semua. Ya, saya harus terbang lagi. Pak, ini jumlahnya berapa Pak? Antara Buat pertama kalinya segede ini. Ini terbesar di Indonesia Pak ya? Menteri. Pak, ini sebenarnya ada berapa ya? Saya ngejar pesawat deh, harus ada. Ya, standar hamnya diperiksa. Ya, ya. Makanya itu. Duduk di belakang dia Pak. Nanti diperiksa. Jalan-jalan.
memang air untung kita udah bantu beberapa bulan yang lalu, ini akan kita tambah. Terus juga masalah kesehatan, nanti kita bicarakan sama dinas kesehatan, mungkin obat atau apa yang bisa kita bantu untuk di sini. Terus habis itu fogging, mereka minta juga di fogging. Jadi tentu akan kita diskusikan dengan Kanwil nanti apa boleh langsung, karena kita siap untuk membantu hal-hal seperti itu. Pak, jika ada opsi untuk penambahan gedung baru untuk apa, Pemprov siap membantu atau gimana, Pak? Ya, selama itu anggaran kita cukup dan mekanisme yang kita tempuh itu diizinkan, ya kenapa enggak? Dan ini juga kan dulu Pemprov juga ada banyak membantu itu. Kira-kira gambarannya ada nggak Bang? Kita nggak ada masalah. Siap. Polsek penyidik ya, akan kami berikan untuk mencari rumah dengan cara baik-baik. Berapa polda Pak yang akan kita minta bantu Pak, yang terdekat Pak untuk Tergantung alamat. Kalau yang sekarang jelas Sumatera Utara, Kepri, kemudian Jambi dengan Sumatera Barat. Dan sudah kami perintahkan semacam di Polair juga melakukan razia di Labuan Bajo. Kabarnya ada di Aceh Pak ya? Satu tahun Pak. Ya, monitoring kita. Pak, angka yang sebenarnya berapa Pak? 442 atau 448 Pak? Ini yang beredar Informasi di kami awal kan 442 ya, tetapi informasi terakhir tadi 448. 448 Pak. Kita percaya ya Pak, di lapas. Mereka yang punya catatannya. 442 dari lapas juga Pak datanya Pak. Ya. Ya semuanya piket kepada anggota langsung diserahkan, dibuatkan berita acara. Selama itu kan begitu. Ya, siap. Oke, lanjut Pak. Terima kasih Pak, lanjut Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak Kapolda. Digas aja Pak. Siapa? Ya baik dah. Berdua. Cepat aja. Bawa lari. Berapa orang? Bawa lari kan. Jangan sama Bang. Bang. Berapa kali melakukan? Bang, lagi Bang ya? Thank you pamit ya. Melis ya.
Setiap ada yang masuk update. Ya. Ada sampai jam sekarang ya, Bang? Ya, per 12.30 ini jumlah yang berhasil ditangkap itu 274, yang belum ditangkap 174. Berarti 48 sudah update Pak ya? Iya, Per 12.30 ya. per 12.30. Target 100% ketangkap Pak. Iyalah Pak. Iya. Berapa lama Pak? Nah, itu kurang tahu lah Pak. Kita masih koordinasi dengan kepolisian Pak. Tapi di sini juga masyarakat juga turut membantu Pak. Ada yang orang tuanya juga mengantarkan anaknya ke dalam. Iya. Ada Iya. Tadi pagi ada kan tadi kan juga. itu yang mungkin disentuh Pak kali Pak. Iya. Yap. Jadi kalau dari data yang ada, Gimana Pak? binaan itu orang luar ke Pekanbaru, Riau atau Yang dipindah. iya. Sudah saya kasih share tadi Pak datanya Pak. Ada Keterbilahan, Kerengat, Lapas Terbuka, Lapas Anak, Pekanbaru. Lapas sendiri kan punya nama-nama yang 1.800-an ya. Bisa dicek. Kalau emang mau disinkronkan ke sana, berapa sana yang masuknya, namanya siapa aja. Itu pasti udah ada namanya. Kita juga punya nama, cuman masih tim kan masih. Jadi yang 174-nya udah tahu nama-namanya siapa? 74 sudah. Yang belum ini yang ketahuan. Jadi belum tahu. Belum tahu. Apa aja yang belum ditangkap? Yang pasti sudah dipastikan yang kabur itu 448. Yang sudah berhasil ditangkap 274. Seperti itu. Untuk nama-namanya ya mungkin kita menyusul lah untuk yang pasti hari ini kita sudah dapat angka-angkanya ini dengan kapasitas isi di dalam sudah dipindah, yang kabur tinggal habis ini kita nama-namanya. 274. Ya. Yang ini apa nih Bang? Yang 351 ini yang sudah yang dipindah. Oh yang pindah ya? Dipindahkan. Yang 351 udah dipindahkan. Iya. Yang 1340. 1340 isi ada saat ini. Oh yang saat Iya. ini ya. Iya. Pam 48 mah? Oh semua yang kamu ya? Fotoin aja. Foto aja. Baterai habis. Jalan baru ya. Tadi sama menteri baru. Ayo aku sama menteri tadi. Enggak ada Bang. Hah? Di mana? Kenapa? 9 anak-anak, bukan 9 dewasa, 9 anak-anak, 3.
Berapa orang?